Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali ya di channel video YouTube Soraya. Nah, di video kali ini sedikit berbagi kisah dan cerita seorang BMI dimanapun berada. Bagi yang meninggal kita doakan semoga husnul khotimah, dan yang masih sakit kita doakan semoga cepat sembuh dan dimudahkan segala urusannya selama dia proses di tempat tujuannya. Yang pertama yaitu berita dari Arab Saudi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, turut berduka cita ya atas meninggalnya BMI Arab Saudi ya, berinisial A, umur 23 tahun, alamat di Tangerang, ditemukan dalam koper di wilayah Mina, Mekah. Dan kabarnya itu sempat menghebohkan warga sekitar Mina ya. Dan inilah rangkuman fakta penemuan jasad TKW dalam koper dibuang di Arab Saudi yang sempat menghebohkan. Diketahui jika jasad TKW Indonesia dalam koper di Arab Saudi ini bukan merupakan korban kekerasan, melainkan sesama teman se-Indonesia ya. Dia itu seorang swasta gitu ya. Dan polisi menyatakan jika jasad TKW Indonesia dalam koper di Arab Saudi ini dibuang lantaran korban menderita sakit. Diketahui juga identitasnya jasad TKW dalam koper di Arab Saudi ini merupakan seorang TKW asal Tangerang. Sosok mayat wanita WNI ditemukan dalam sebuah koper di Arab Saudi belakangan terungkap melalui hasil visum terhadap jasad wanita alias WNI yang ditemukan di dalam koper di Arab Saudi. Diketahui tak menunjukkan adanya tanda-tanda kekerasan. Hal tersebut berdasarkan informasi yang diberikan oleh Konsultan Jenderal RI KJRI Jeddah yang diterima Senin tanggal 1 bulan Desember kemarin ya. Hasil visum menunjukkan tidak bertanda-tanda kekerasan pada jasad si A. Namun untuk memastikan penyebab kematian akan dilakukan proses otopsi, ujar perwakilan KJRI Jeddah dikutip dari kompas.com ya. Pihak KJRI Jeddah mengatakan dari informasi adanya penemuan jasad dalam koper di wilayah Mina. Penemuan jasad di wilayah Mina, Mekah, mereka langsung menghubungi kepolisian wilayah Mina. Diketahui jasad wanita dalam koper tersebut merupakan seorang WNI dengan inisial A berusia 23 tahun. Pihak kepolisian juga menangkap 2 WNI lainnya yang diduga terlibat dalam kasus jenazah dalam koper tersebut. Langkah-langkah tindak lanjut segera dilakukan Kemlu dan KJRI Jeddah, antara lain menghubungi keluarga almarhum A dan melakukan pendampingan hukum terhadap 2 WNI yang ditangkap. Tak hanya itu, KJRI juga telah menyediakan jasa penerjemah untuk kedua WNI yang ditangkap tersebut saat menjalani pemeriksaan otoritas setempat. Dan KJRI setempat juga akan membantu proses pemulangan jenazah si A ya, sesuai permintaan keluarga. Diberitakan sebelumnya jasad seorang wanita muda ditemukan di dalam sebuah koper di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi, lapor media lokal dikutip Gulf News ya. Jasa penuntut umum di Mekah menerima dokumen kasus untuk menyelesaikan penyelidikan untuk mengungkap penyebab kematian wanita itu. Aparat kerajaan Arab Saudi menahan 2 warga negara Indonesia atau WNI yang diduga terlibat memasukkan jenazah seorang perempuan warga Indonesia lain ke dalam koper di Mekah ya. Dan kasus ini sempat diberitakan ya di media Timur Tengah ya. Berawal ketika seorang warga melihat sebuah koper besar tergeletak dengan dekat jalan lingkar kota Mekah ya. Ketika dibuka, isi koper tersebut berisi perempuan dalam keadaan tewas. Setelah aparat melakukan pelacakan, perempuan itu adalah seorang warga negara Indonesia ya yang berusia 23 tahun menurut Konsul Jenderal RI di Jeddah, Eko Hartono. Dan yang kedua yaitu BMI Malaysia ya, turut berduka cita ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semoga
Mas Andri Siswanto diterima di sisi Allah ya, dan semoga kusnul khotimah. Dia berasal dari Ponorogo, dusun Beringin Kauman, dan dia itu meninggal karena sakit serangan jantung. Dan kini beliau, jenazahnya Mas Andri Siswanto, masih berada di Hospital Kuala Lumpur karena kekurangan dana. Mohon bantuan buat para BMI yang ada di Malaysia, sekiranya ada kelebihan rezeki mohon dibantukan bersama keluarganya untuk biaya pemulangan ya. Dan nomor rekeningnya atas nama Ibu Yulianti, nomor rekeningnya 0663628543 Bank BNI. Dan berita ketiga yaitu seorang TKW Taiwan dipulangkan dalam kondisi linglung ya, bingung dan depresi. Ia dipulangkan atas persetujuan KDRI Taiwan karena kondisinya yang tidak memungkinkan dipertahankan di Taiwan ya. TKW tersebut berasal dari Tulungagung, Dusun Jati RT 003 RW 001 Desa Jati Kulon ya, Kecamatan Sumber Gempol, Tulungagung. Dan dia masuk penerbangan tanggal 2 Desember kemarin ya, yang di Taoyuan. Kebetulan ditangani oleh Mbok Cikrak dan juga dilakukan galangan dana di bandara yang berhasil mengumpulkan 1.500.000 dari kawan-kawan BMI yang mau pulang. Dan Mbak Kusnul Khotimah ini di Taiwan juga sudah menjalani perawatan di rumah sakit Taiwan ya, dan kondisinya lumayan baik, dan kini diberanikan untuk memulangkan dia pihak KBRI yang ada di Taipei ya. Dan Mbok Cikrak juga menitipkan kepada yang pulang dan kepada aktivitas BMI di Jakarta seperti SBMI dan Chongming yang sering membantu di bagian Jakarta. Dan kita doakan semoga sakit depresinya cepat sembuh dan cepat pulih seperti sedia kalanya. Dan alhamdulillah kabar hari ini itu keluarganya sudah tahu bahwa Mbak Kusnul Khotimah itu pulang ke Indonesia tanpa dikarantina, dan sponsor yang ada di Tulungagung siap menjemput dia di bandara ya. Dan kabar keempat yaitu dari BMI Taiwan ya, yang bernama Arif Hidayat asal Cilacap. Kita doakan semoga dia cepat sembuh atas musibah yang dialami ya. Kronologinya dia itu kebakaran di tempat kerja bersama majikannya alias bosnya. Dan kini majikannya itu meninggal dunia, dan alhamdulillah nyawa emasnya masih terselamatkan, dan emasnya statusnya di Taiwan tuh swasta ya. Jadi tidak punya siapa-siapa, syukurnya ada Kang Hu Vietnam yang baik merawatnya. Banyak yang tanya kenapa nggak ada liputan di TV, koran, bahkan di kabar BMI. Karena kejadiannya di desa Penggunungan ya, daerah Ciayi. Ketika masnya dibawa ke RS, dia mengalami koma selama 15 hari dan sekarang dia sudah 1,5 bulan dirawat di rumah sakit. Sudah kali menjalani operasi, alhamdulillah keadaannya sekarang membaik. Dan yang saya dengar dari dokter barusan, nanti jika emasnya sudah bisa berjalan kembali, nanti akan diproses kepulangannya ke Indonesia, dan pihak rumah sakit di sini tidak akan mengoperasi kedua matanya ya, mungkin biayanya sangat mahal. Jadi nanti akan diserahkan ke pihak dokter Indonesia. Untuk sahabat semua minta doanya agar Mas Arif diberi ketabahan, semoga bisa sembuh seperti sedia kala dan dilancarkan kepulangannya kembali ke Indonesia nanti. Amin amin ya robbal alamin. Dan ini keterangannya dari Mas Arif sendiri ya, kronologinya. Halo, ini sama Mas Arif Hidayat. Coba Mas tolong diceritain kronologis kejadiannya sampai Masnya kayak gini itu kayak gimana, coba. Teman-teman itu pengen tahu kayak gitu, Mas. Ya, jadi saya kerjanya kan bikin toren air yang dari aluminium itu. Ya, Masnya kerja di daerah Ciayi ya? Ciayi.
Nah, itu kan caranya kan dilasnya bertahap. Jadi satu lingkaran terus disambung sama atasnya dilas. Setelah selesai dilas semua jadi lingkaran, udah jadi toren, tinggal dicat dalamnya. Nah, itu sementara selesai ngelas saya masuk ke dalam. Saya ngecat. Lah yang buat ngecat itu tamaka. Istilahnya kalau di Indonesia ya tir atau aspal lah. Nah, saya ngecat di dalam, gak kuat nafasnya, terus saya pingsan. Setelah saya pingsan, ketika saya sadar, saya itu posisinya sudah jongkok, tangan saya itu megang kaki kenceng, merasa kedinginan. Tapi baju saya depan terbakar semua. Jadi saya mungkin kebakar terus disiramin air sama teman-teman saya mungkin itu. Posisi sadarnya itu saya di bopong orang 3, belakang 1, kanan kiri 2 orang, dinaikin ke mobil. Oh, ini rambutnya masnya masih utuh. Alhamdulillah masih utuh. Terus kakinya, badan yang belakang juga alhamdulillah masih utuh ya mas. Jadi kalau duduk kayak gini alhamdulillah nggak sakit ya? Nggak sakit. Makannya masnya masih bisa makan biasa. Cuma mulutnya nggak bisa ini yang lebar ya, soalnya sakit ya. Kulitnya kan kulit terbakar, ini kulit terbakar matang, jadi kayak gini nggak bisa. Makanya ini kan matanya ketarik-tarik kan, karena ininya saking kencengnya ini. Oh iya. Jadi ini matang loh, kulit ini lentur, kulit ini keras. Terus itu kan dipakai alat kayak gitu, apa namanya, uap. Uap ini tujuannya biar kulitnya masnya itu biar bisa lembab ya, nggak kenceng kayak gitu. Ya maksudnya ini menghindari dari panas atau gatal apa. Ya. Terima kasih ya. Ini masnya di lantai 8A, kamarnya nomor 15B. Masnya namanya Arif Hidayat, umurnya 31 tahun. Ya, terima kasih. Ini aku sekarang lagi sama masnya ya. Masnya lagi makan. Ini tinggal duri-duri mas. Duri. Mau makan yang ini? Ya. Doain semoga masnya cepat sehat ya.